dan juga freelance. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu subjek pajak dan apa itu PPh pasal 21. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dikenakan kewajiban pajak. Artinya subjek pajak adalah orang pribadi yang dikenakan pajak oleh negara. Kemudian di dalam subjek pajak ini ada dua jenis, yaitu ada subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ini adalah orang yang tinggal di Indonesia melebihi dari 183 hari dalam 12 bulan, itu disebut subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang kedua, subjek pajak luar negeri itu artinya orang yang tidak tinggal di Indonesia tapi dia menerima pendapatan atau penghasilan dari Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu adalah pajak penghasilan atau pendapat yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri seperti karyawan, kemudian ada pegawai dan pensiunan. Pajak dikenakannya itu adalah gaji, upah, kemudian ada tunjangan. Contoh dari PPh pasal 21 itu adalah gaji bulanan karyawan, kemudian ada bonus dan ada juga upah. Sekian dari penjelasan saya, kita next ke soal yang pertama. Halo, saya Justin Christina dari kelompok 1. Kami akan membahas subjek pajak dan PPh 21 yang akan ditetapkan untuk pegawai tetap dan freelance. Mari kita lihat studi kasus berikut. Jadi di sini PT Global Edu itu menyewa dua jenis tenaga pengajar. Yang pertama ada Ibu Rini. Ibu Rini ini adalah seorang pegawai tetap dengan gaji sebesar 8 juta rupiah per bulan dan memiliki tunjangan sebesar 1 juta rupiah per bulan. Ibu Rini ini berdomisili di Medan dan merupakan warga negara Indonesia. Sedangkan Bapak David adalah seorang freelance dengan honor 1,5 juta per sesinya dan setiap bulannya itu mengambil 10 sesi. Bapak David itu adalah seorang warga negara asing yang tinggal sementara di Jakarta. Pertanyaan pertama adalah siapa yang menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri? Berdasarkan studi kasusnya, maka Ibu Rini termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri karena beliau adalah seorang warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. Sementara Bapak David termasuk ke dalam subjek pajak luar negeri karena beliau adalah seorang warga negara asing dan hanya tinggal sementara di Jakarta. Dan perkenalkan, nama saya Wilbur Santeo. Saya akan mengerjakan soal nomor 2, hitung PPh 21 masing-masing pelajar. Jadi jika kita lihat dari soal ini, Ibu Rini ini sebagai seorang WNI yang bekerja sebagai pelajar yang memiliki gaji tunjangan dan juga statusnya sebagai SPDN, yaitu subjek pajak dalam negeri. PTKP-nya itu PTKP dianggap sebagai 0, TK per 0 karena diasumsikan tidak tertulis, jadi dianggap sebagai PT, tidak anggap sebagai PK 0. Untuk hitungnya kita hitung dulu nomor 1, hitung bruto. Untuk hitung bruto tahunan ini tuh kita ditambah baru dikali 12, yaitu jika kita tambah 9 juta dikali 12, yaitu 108 juta. Keduanya kita itu harus kurangi biaya jabatan. Biaya jabatan itu sebesar 5% ya, karena menurut peraturan diatur pajak nomor per 16 per PJ per 2016, bunyi pasalnya itu biaya jabatan bagi pegawai tetap adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 600.000 per tahun. Karena itu Bu Rini itu pegawai tetap ya. Jadi 5% dikali 108 juta itu 5.400.000. Ketiga kita hitung netonya dulu.
2/3-nya kita hitung neto, itu kita kurangin aja untuk bruto tahunan, dikurangi biaya jabatannya, dikurangi sebesar 102.600.000. Sekarang mari kita hitung PTKP yang ada di sini. Jika karena dia itu PK0, jadi kita kurangi 54 juta untuk 54 juta yang nol. Oke, setelah itu kita hitung PPh 21-nya ya. Untuk PPh 21-nya kita tuh harus lihat dulu di PKP-nya tuh di bawah berapa. Ini di bawah 60 juta yang berarti terkena 5%. Ya, 5%. Aku lupa bilang, ini harus dibulatkan terlebih dahulu menjadi 48 juta. Kenapa? Karena sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPh, khususnya pasal 17 ayat 1, mengatur bahwa untuk keperluan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Jadi kalau ini 2.400.000. Ini per tahun. Kalau per bulan itu 200.000. Oke, sekarang kita akan menghitung untuk Pak David. Untuk yang kedua, kita menghitung Bapak David yang berstatus WNA tinggal sementara di Indonesia ini, mendapat penghasilan di Indonesia, tetapi dia tinggal sementara di Indonesia. Sementara di Indonesia itu berarti kurang dari 183 hari yang menurut Undang-Undang PPh 21 itu dikenakan kepada WNA itu harus lebih dari 183 hari dia tinggal di Indonesia atau 12 bulan dia di Indonesia. Jadi karena dia tinggal sementara di Indonesia itu tidak termasuk PPh 21. Dia malah akan dikenakan PPh 26. Kenapa? Karena PPh 26 dikenakan kepada orang asing atau WNA badan luar negeri yang mendapat penghasilan dari Indonesia tapi tidak tinggal menetap di Indonesia, sedangkan Pak David hanya sementara. Halo, nama saya Reva Bisonio dari kelompok 1. Akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan sistem perpajakan yang digunakan, withholding atau self-assessment. Oke. Untuk Ibu Rini, sistem perpajakannya adalah withholding system. Karena Ibu Rini merupakan pegawai tetap di PT Global Edu, maka PPh pasal 21-nya atas gajinya dia akan dipotong langsung oleh PT Global Edu setiap bulannya. Yang kedua, Bapak David, sistem perpajakannya sama seperti punya Bu Rini, withholding system. Mengapa tidak assessment system? Walaupun Bapak David seorang freelancer dari WNA dan tinggal sebentar di Jakarta, tetapi dia mendapatkan penghasilan dari PT Global Edu. Jadi PT Global Edu akan memotong gaji penghasilannya sesuai PPh pasal 21. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nama saya Catherine. PT Global Edu sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong PPh 21 atas penghasilan yang dibayarkan. Menyatakan ke negara melaporkan pemotongan melalui SPT masa PPh 21, memberikan bukti potong kepada Ibu Rini dan Bapak David. Demikian penjelasan kami untuk keempat pertanyaan studi kasus PPh 21 pegawai tetap dan freelance. Melalui kasus ini kita bisa memahami perbedaan subjek pajak, cara menghitung PPh 21, sistem perpajakan yang digunakan serta kewajiban pemberi kerja sebagai pemotong pajak. Terima kasih telah menyaksikan video ini.